Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Beberapa waktu yang lalu ada klien yang datang dan konsultasi di kantor terkait dengan warisan. Ceritanya cukup unik, jadi mereka ini suami istri itu menikah di tahun 2000 dan kemudian si suami ini pamit di tahun 2005 untuk pergi bekerja di luar kota dan meninggalkan istri dan satu anaknya. Nah, dari tahun 2005 sampai dengan saat ini, tahun 2024, suaminya ini kemudian tidak punya kabar. Jadi tahun 2005 pergi, terus 6 bulan pertama dia dikasih nafkah, si istri dan anaknya ini ditransfer sejumlah uang ke rekeningnya dan kemudian menyampaikan bahwa pekerjaannya baik, bla 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 gitu. Nah, itu semuanya selalu melalui telepon. Jadi suaminya ini sejak pergi itu tidak pernah kembali menjenguk anaknya dan juga istrinya. 1 tahun pertama komunikasi mereka cukup lancar dan pembayaran atau transfer ke rekening pemberian nafkah itu juga masih lancar. Tapi kemudian setelah 2006 itu suaminya ini tidak pernah ada kabar sampai dengan tahun 2024 di saat ini. Nah, kemudian si istrinya ini menjelaskan bahwa di tahun 2000 mereka menikah memang mereka tidak punya aset bersama, tetapi di tahun 2001 mereka mencoba untuk KPR rumah gitu. Nah, rumah ini kemudian dicicil oleh istri dan juga suaminya dari tahun 2002 gitu ya, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012. Nah, 2002 sampai 2012 ini, 2002 sampai 2006 ini kan suaminya ini masih menanggung proses dari cicilan KPR tersebut. Tapi tahun 2006 sampai tahun 2012 itu istrinya yang kemudian melanjutkan proses cicilan KPR itu. Kenapa ya? Karena memang dari tahun 2006 suaminya ini kemudian tidak ada kabar. Nah, 2005 akhir ketika suaminya ini sudah mulai agak jarang menelpon istrinya ini kemudian menyadari sesuatu bahwa mungkin suaminya ini agak kesulitan dalam hal keuangan atau pekerjaan sehingga dia mulai mencari kerja. Karena anaknya juga sudah mulai usia cukup bisa untuk ditinggal gitu ya, jadi dimasukkan ke kindergarten gitu ya atau apa gitu ya, terus kemudian dia bisa mengerjakan tugasnya dia, jadi dia bisa bekerja gitu. Nah, sampai dengan saat ini dia bekerja sendiri. Tetapi kan yang menjadi persoalannya di tahun 2012 ketika KPR lunas dan kemudian nah beruntungnya adalah rumah itu atas nama istri sekalipun pada saat KPR ada persetujuan suami. Tetapi karena itu atas nama istri, maka pada saat pengambilan sertifikat tidak ada masalah. Hanya yang akan menjadi masalah adalah di tahun 2024 ini rumah yang mereka beli itu kan cukup kecil dan mereka ini punya cukup uang untuk pindah ke rumah yang lebih besar dan ingin membelinya secara cash. Tapi kan uang itu akan kurang kalau rumah yang saat ini mereka tinggali ini tidak dijual. Sehingga mereka ingin untuk menjual tanah atau bangunan ini, rumah ini yang sudah lunas ini untuk kemudian dijual dan uangnya itu bisa ditambahkan dan bisa membeli rumah yang lebih besar. Nah, permasalahannya kan adalah karena tanah ini atau harta ini adalah harta bersama dari suami dan juga istri dan suaminya ini tidak pernah ada kabar dari tahun 2006 sampai tahun 2024, maka istrinya ini punya problem ketika pergi ke notaris dan notaris ini kemudian mempelajari berkasnya. Oh oke, kamu sudah menikah, belum bercerai gitu, tapi kemudian suamimu ini tidak diketahui keberadaannya. Apakah memang ini bisa dianggap dia sudah meninggal atau seperti apa? Notarisnya ini menyatakan pernyataan demikian. Maka si istri ini kebingungan karena apa yang harus dia jelaskan, apa-apa yang harus dia lakukan ketika memang suaminya ini sama sekali tidak bisa dihubungi, tidak ada kabar sama sekali dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan bagaimana solusinya? Apakah memang benar dia bisa dinyatakan meninggal padahal keberadaannya saja memang benar-benar tidak diketahui oleh istri dan juga anaknya? Atau harus bagaimana agar ia tidak mengalami masalah hukum ke depannya? Nah, sebelumnya saya sudah pernah jelaskan mengenai warisan di dalam penjelasan sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalian bisa lihat juga nanti di playlist tentang warisan, hukum waris. Saya sudah menjelaskan di situ bahwa ada 3 syarat terjadinya warisan.
atau warisan itu timbul atau pewarisan itu timbul karena ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah adanya kematian. Ya, jadi ada orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia ini kemudian punya harta waris atau punya aset yang harus dikelola, yang harus diteruskan, yang harus dipelihara. Maka kematian ini menjadi penentu terbukanya warisan. Yang kedua, harus ada ahli waris. Ada ahli waris ini adalah golongan-golongan ahli waris gitu ya. Jadi kalau suami meninggal ada istri dan anak yang ditinggal, atau ada istri atau ada anak. Kalau istri meninggal ada suami dan ada anak, atau ada suami atau ada anak. Atau kalau memang mereka belum menikah, maka ada orang tua dan juga saudara. Ya, itu sederhananya gitu ya. Kalau memang ada lebih dari itu ya kalian bisa lihat juga di dalam penjelasan sebelumnya terkait dengan golongan waris. Nah, syarat yang kedua itu adalah ada ahli waris yang ditunjuk atau secara hukum dia ditunjuk atau dia ditentukan untuk mengelola aset yang sudah ada, asetnya si pewaris. Dan yang ketiga itu adalah adanya aset itu sendiri gitu ya. Jadi harus ada 3 hal ini. Pertama, ada yang meninggal, yang kedua ada yang meneruskan, ada ahli waris gitu ya secara undang-undang, dan yang ketiga ini adalah ada aset yang harus dikelola oleh si ahli waris. Maka terjadilah warisan. Kalau memang tidak ada warisan ya sekalipun memang ada ahli waris, tapi ya memang tidak akan ada yang bisa dilakukan gitu, karena memang tidak ada aset yang bisa diwariskan secara turun-temurun untuk diteruskan oleh si ahli waris. Nah, sebenarnya di dalam pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjelaskan terkait dengan persangkaan orang yang dianggap masih hidup. Tetapi sebenarnya menurut hukum ia sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, di dalam pasal 470 itu dijelaskan bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau 10 tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam 10 tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, dalam hal ini ahli waris ya, orang-orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan keadaan tidak hadir itu dinyatakan oleh hukum tentang kematiannya dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam 3 pasal yang lalu. Berlalunya waktu 10 tahun ini diharuskan pun sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih dahulu. Nah, di dalam pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjelaskan dengan jelas bahwa sekalipun ada kuasa ataupun tidak ada surat kuasa, baik lisan ataupun tertulis, maka apabila si orang ini pergi meninggalkan keluarganya selama 10 tahun berturut-turut dan tidak pernah ada kabar, maka menurut hukum ia bisa dikatakan telah meninggal dunia, asalkan dengan prosedur yang benar gitu ya, prosedur peraturan hukum yang benar. Nah, prosedur yang benar itu seperti apa? Ya, yang pertama adalah keluarga yang ditinggalkan ini mengajukan permohonan ke pengadilan. Mengajukan permohonan ke pengadilan tentang apa? Bahwa orang ini tidak ada kabar dan dinyatakan meninggal. Nah, nanti kemudian pengadilan akan memanggil secara berturut-turut sebanyak 3 kali melalui koran, media nasional, dan menyatakan di situ bahwa apabila memang ia masih hidup, ia harus hadir dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pengadilan. Nah, selama 3 kali berturut-turut ini kemudian dipanggil dan tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan saksi gitu ya. Jadi saksi yang akan memberikan keterangan, bisa saudara, bisa keluarga, bisa teman gitu, yang memberikan keterangan bahwa memang benar si orang ini pergi sudah lebih dari 10 tahun dan kemudian meninggalkan anak dan istrinya gitu ya, dari 2006 sampai sekarang 2024 hampir 20 tahun dan sudah melebihi dari 10 tahun, sehingga ada harta yang harus diurus gitu ya, ada harta yang ditinggalkan dan harus diurus karena itu adalah harta bersama milik dari si istri maupun dari si suami. Nah, mengenai koran apakah memang bisa di skip gitu ya, karena saya malu nih kalau memang ditulis nama saya di koran gitu. Nah, sayang itu nggak bisa. Di dalam pasal 471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu diatur bahwa pernyataan mengenai dugaan tentang kematian harus ya, wajib diumumkan dengan menggunakan surat kabar yang telah digunakan dalam pemanggilan-pemanggilan. Jadi memang tidak dituliskan juga ada berapa kali pemanggilan, tetapi layaknya kita sidang biasanya gitu ya, pada umumnya
maka biasanya itu panggilan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. Sampai panggilan ketiga melalui surat kabar dan tidak ada kehadiran, tidak ada tanda-tanda kehadiran, tidak ada informasi lebih lanjut, maka orang itu dianggap meninggal dunia, dan kemudian warisan atau rumah itu bisa dianggap sebagian itu adalah warisan dari si suami ini kepada istri dan anak, dan kemudian bisa diurus selayaknya warisan karena kematian atau waris karena kematian, dan itu bisa dijual sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ini bisa memberi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya, salam keadilan.